Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan insyaallah pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya akan menegaskan pada diri saya dan juga para jamaah semua bahwa hidup ini selalu akan berhadapan dengan masalah. Jadi kalau kita bicara diri kita, tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman harus yakin bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Itu yang harus kita yakini, dan itu yang akan bisa menumbuhkan motivasi yang luar biasa pada diri kita. Dan motivasi itu adalah energi yang luar biasa. Saya pernah membaca tentang konsep energi positif. Salah satu energi positif yang bisa hadir dalam diri manusia itu adalah motivasi diri. Orang yang termotivasi untuk mau melakukan sesuatu dan punya keberanian untuk melakukan sesuatu, dia akan punya kekuatan yang luar biasa. Dia punya energi yang luar biasa untuk melahirkan karya-karya. Dia akan menjadi orang yang selalu akan bisa berkarya, berbuat sesuatu dimanapun dan kapanpun dia berada. Dan orang yang seperti itu tidak akan pernah surut untuk berhenti, apalagi mundur ketika menghadapi tantangan. Karena motivasi diri yang kuat itu akan melahirkan kekuatan yang luar biasa yang bisa menembus hambatan apapun yang dihadapi ketika dirinya mendapatkan masalah di dalam kehidupan. Kemarin saya membimbing skripsi, ada salah seorang mahasiswi yang hampir putus asa ketika membuat skripsi. Yang pertama saya tanyakan, apa kesulitan terbesar pada diri Anda? Dia mengatakan, saya tidak terbiasa menulis. Langsung saya tanya, mau nggak Anda saya ajari untuk menulis? Mau Pak, kapan? Mulai hari ini, mulai saat ini. Mulai saat ini Anda harus mengatakan dari diri Anda, saya mau menulis untuk menulis. Saya mau memulai untuk menulis. Saat ini juga. Dan Anda pasti bisa. Katakan bahwa Anda bisa. Kok begitu Pak? Iya. Terus saya tanya, apa gagasan penting yang Anda miliki hari ini untuk menulis skripsi yang sudah Anda buat judulnya itu? Dia katakan dengan kata-kata yang terus menerus dia katakan, sambil saya pancing, akhirnya gagasan itu semakin menguat. Terus saya katakan, tulis apa yang kamu katakan itu. Setelah itu, katakan apa yang kamu tulis. Dia menulis dalam 2 alinea penting. Saya tunggu. Setelah selesai saya katakan, sudah, katakan yang kamu tulis itu menurut apa yang kamu pahami. Dia ngomong. Ternyata ketika dia sudah ngomong, dia percaya diri. Saya katakan, bagus, Anda sudah berhasil menulis skripsi. Itu adalah sinopsis yang harus ada di dalam skripsi Anda, dan itu intisari skripsi Anda. Jadi itu gagasan pokok dalam skripsi Anda. Sekarang saya tanya, apa masalah yang Anda temukan sehingga Anda punya judul seperti itu? Dia kemudian mengingat-ingat, iya Pak, saya itu heran Pak. Seharusnya orang Islam itu kan menjadi orang yang sukses. Kenapa Paknya yang gagal? Setiap orang Islam itu ketika menghadapi masalah kan harus berani menghadapi masalah. Tapi kenapa harus putus asa? Kenapa orang Islam itu menjadi orang yang gagal? Padahal seharusnya dia berhasil. Saya katakan, di situ masalahnya. Anda cari faktor-faktor yang mengakibatkan orang mengalami putusasaan itu apa. Lalu yang kedua, solusinya apa. Nah, baca buku tentang masalah kehidupan yang membuat orang bisa putus asa. Lalu solusinya apa. Baca buku-buku itu. Nah, saya tunjuk ada buku tentang bagaimana memahami masalah dan mengatasinya. Ada buku yang judulnya
Tidak ada masalah tanpa solusi. Itu buku-buku motivasi yang ditulis oleh para psikolog yang sangat bisa mempengaruhi orang ketika orang itu membacanya. Tidak ada masalah tanpa solusi. Baca. Dan kamu besok hadir lagi. Saya katakan setiap habis zuhur, jam 1 sampai jam 3, kamu hadir di kantor saya. Setiap hari. Dan Anda akan selesai mengerjakan skripsi Anda itu maksimal 1 bulan. Dan Anda sudah punya masalah yang bisa Anda pahami, dan Anda punya solusinya, dan Anda punya gagasan penting. Tinggal menuangkan di dalam tulisan sesuai dengan apa yang Anda gagas. Dan saya yakin kalau Anda menuangkannya dalam bentuk draft, konsep dasar, 2 minggu selesai. Kemudian Anda poles. 2 minggu kemudian Anda sempurnakan. 4 minggu selesai dan 1 bulan selesai. Terus itu. Nah, itu motivasi yang saya berikan. Saya katakan, Anda mau? Insya Allah, Pak. Dan Anda berani berbuat seperti ini? Berani, Pak. Mulai hari ini, Anda adalah calon penulis yang baik. Dan mulai besok, Anda sudah jadi penulis. Dan bulan depan, Anda berhasil menyelesaikan skripsi Anda. Jadi saya ingin melihat pada pertengahan April, Anda sudah menyelesaikan skripsi Anda. Dan pada bulan Ramadan, Anda sudah bisa ujian skripsi. Dan setelah itu Anda siapkan, Anda dirikan, Anda kokohkan diri Anda untuk menghadapi masa depan. Karena apa? Masa depan itu selalu akan Anda capai dengan gemilang kalau Anda bisa berbuat sesuatu yang terbaik hari ini juga. Raihlah masa depan dengan sikap optimis. Dia tersenyum, kemudian mengucapkan terima kasih. Sudah, hari ini pulang, mulai Anda menulis dengan gagasan yang Anda tulis ini, dan pahami masalah serta solusinya dengan buku yang saya tunjuk itu. Lalu lengkapi dengan buku-buku yang lain yang bisa membuat Anda mengerti tentang arti penting memahami masalah Anda itu dan bagaimana solusinya. Alhamdulillah. Dia saat ini sudah menemukan dirinya. Karena di dalam WA dia katakan, Alhamdulillah Pak, saya bisa menulis ternyata. Ya, Alhamdulillah. Ini yang namanya kekuatan motivasi diri. Dan motivasi diri itu harus dimiliki oleh semua orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan motivasi diri ini, saya ingat betul ketika membaca surat Al-Insyirah. Di dalam surat Al-Insyirah itu ada sebuah kalimat yang luar biasa memotivasi saya. Yaitu kalimat fa inna ma'al usri yusra. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Ini kata para ulama adalah dua rangkaian kalimat yang satu sama lain saling menguatkan. Ada yang mengatakan kalimat yang pertama itu menguatkan, mengokohkan motivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu dalam rangka memahami dan menyelesaikan masalah. Kalimat yang kedua itu mengokohkan. Ini bentuk takkid, mengokohkan bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi kecuali karena kita tidak punya azam, tidak punya tekad untuk melakukan sesuatu dan tidak punya himmah, tidak punya obsesi yang kuat untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Karena itu saya katakan, jadilah orang yang punya tekad dan obsesi yang terbaik untuk melahirkan sesuatu yang terbaik dengan satu keyakinan bahwa Anda bisa. Dan katakan bersama Allah, Anda bisa. Karena Allah Maha Kuasa untuk menentukan sesuatu. Termasuk kemarin setelah saya bimbing skripsi, ada mahasiswa yang tanya tentang pekerjaan. Saya katakan, rezeki itu dari Allah. Allah yang memiliki rezeki dan Allah yang berkenan untuk memberikan pada siapapun yang dikehendaki. Yang membagi Allah. Jangan pernah tidak yakin bahwa Anda tidak akan dapat pekerjaan. Pekerjaan apapun akan bisa Anda lakukan. Dan kalau Anda melakukan tindakan yang terbaik untuk mengerjakan pekerjaan yang Anda lakukan, insya Allah pekerjaan apapun yang Anda lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, ketika Anda tidak mau mengerjakan pekerjaan Anda yang harus Anda lakukan, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dan bahkan Anda rugi karena Anda tidak memanfaatkan peluang yang telah Anda miliki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ini adalah kalimat yang menyatakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan itu janji Allah. Jadi setiap kesulitan yang kita miliki, yang kita hadapi, itu pasti ada solusinya. Dan itu dinyatakan Allah dengan pernyataan yang sangat indah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada penafsiran dari para ulama yang luar biasa. Misalnya sebuah tafsir yang saya baca dari karya Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir. Dia mengungkapkan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu sedang menghadapi masalah. Masalahnya banyak. Beliau menyebut salah satu dari masalah yang dia hadapi adalah kefakiran. Kefakiran terhadap harta, ya, yang dijadikan bahan penolakan dan ejekan dari orang-orang jahiliyah di Makkah. Karena itu ketika Ar-Razi menafsirkan ayat ke-5 dan ayat ke-6 ini, dia mengatakan bahwa kata usr dan yusr itu adalah dua rangkaian. Bahwa masalah-masalah keduniaan itu semua akan ada solusinya. Karena itu Nabi tidak perlu cemas untuk menghadapi masalah itu. Karena kesulitan apapun yang ada di dunia ini akan berubah menjadi kemudahan. Baik kemudahan di dunia maupun kemudahan di akhirat. Artinya jangan pernah kita merasa sulit ketika menghadapi masalah. Karena setiap kesulitan yang kita hadapi itu akan diberi kemudahan oleh Allah ketika kita mau dan berani untuk melakukan sesuatu. Inilah kekuatan motivasi diri yang luar biasa yang harus dibangun oleh setiap orang ketika menghadapi setiap masalah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sementara itu Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengenai surat Al-Isyrah ayat 5 dan 6 yang mengatakan wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu memberikan ungkapan yang lain. Dia mengungkapkan bahwa masalah yang sedang membebani Nabi itu tidak seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi. Kata usr itu adalah kata yang mengindikasikan satu masalah penting. Dan satu masalah penting itu disebut dengan bentuk mufrad tunggal yang ditandai dengan kata alif lam ma'rifat pada kata tersebut, dan menandai bahwa Nabi Muhammad SAW pada waktu itu punya satu kesulitan, dan ini akan bisa dialami oleh semua orang. Sementara kata yusron dibentuk dengan model nakirah yang memiliki makna banyak atau umum, sehingga menjadikan makna kemudahan yang banyak dan kemudahan yang tidak terbatas. Dari rangkaian kalimat ini bisa diambil pemahaman bahwa satu hal yang berat atau kesusahan dalam hidup ini tidak dapat dibandingkan dengan berbagai kemudahan dan keringanan yang telah disiapkan oleh Allah untuk didapatkan oleh semua orang. Setiap orang yang punya satu kesulitan, di situ ada hikmah di balik kesulitan itu. Dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan masalah itu, dan bahkan dia akan mendapatkan sesuatu yang nilainya lebih baik, daripada kesulitan yang dihadapi. Kemiskinan yang pernah dihadapi oleh orang itu akan melahirkan kesadaran pada diri orang untuk bangkit menjadi orang yang bisa melakukan tindakan untuk menjadikan dirinya menjadi kaya raya, lebih kaya daripada orang yang sudah menjadi kaya sebelum dia itu punya masalah kemiskinan. Orang yang bodoh yang menyadari akan arti pentingnya ilmu, dia akan sadar untuk mencari ilmu, dan kesungguhannya untuk mencari ilmu itu akan memberikan peluang bagi dirinya untuk mendapatkan ilmu lebih tinggi nilainya daripada orang yang sudah berilmu, karena dia pernah tahu bagaimana rasanya menjadi orang bodoh. Kesulitan dirinya ketika menjadi orang bodoh, dia rasakan itu, sehingga dia bangkit untuk keluar dari masalah yang dihadapi
dan dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahkan lebih hebat daripada orang-orang yang sudah pintar sebelum dirinya. Saya masih ingat betul, saya itu punya murid yang pada waktu itu dilecehkan, diremehkan, dihina oleh teman-temannya. Saya beri motivasi dia, Anda harus lebih pintar dari saya, daripada guru Anda. Kalau Anda ingin menjadi diri Anda, jadilah Anda yang punya semangat untuk belajar. Dan semangat belajar itulah yang mengakibatkan Anda akan menjadi orang hebat. Jangan pernah tidak mau belajar. Luar biasa. Murid saya sekarang ini sudah menjadi seorang dokter. Dia sudah menjadi dokter dan jadi dosen di sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Padahal Masya Allah, ketika dulu saya bimbing menulis skripsi, luar biasa sulitnya dia menggarap skripsinya. Tapi saya bimbing, saya bombong, saya arahkan, saya motivasi. Akhirnya jadi. Dan ketika sudah jadi, di dalam ujian pun dia kesulitan untuk menjawab. Karena dia sendiri tidak terlalu paham dengan gagasan yang dia tulis. Tapi dia tetap lulus. Tetapi dia bangkit dan bangkit, kemudian lahir sebagai manusia baru untuk mau belajar. Beberapa bulan yang lalu dia kirimi kabar pada saya. Pak Guru, dia kalau memanggil saya Tuan Guru, saya sudah berhasil lulus program studi S3 di sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan wisuda. Alhamdulillah. Itu adalah orang yang dulu diremehkan oleh teman-temannya. Sekarang sudah menjadi orang hebat. Lebih hebat daripada gurunya. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita itu terpuruk dengan masalah. Setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita paham terhadap inti permasalahannya dan bisa menelisik apa solusi yang bisa kita dapatkan, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan yang jauh lebih bernilai daripada kesulitan yang pernah kita alami. Dia akan menjadi orang yang hebat ketika dia tahu bahwa dia tahu masalah dan tahu solusi yang dia pilih. Seorang yang hebat itu adalah seorang yang bisa memahami masalahnya dan bisa keluar dari masalahnya dengan solusi yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini, memang saya seringkali terinspirasi oleh beberapa tulisan yang kadang-kadang memang tulisan itu sederhana. Tulisan itu pernah saya sampaikan pada satu pengajian yang saya berikan di dalam sebuah kesempatan. Saya katakan, kenikmatan yang tertinggi pada diri kita itu adalah ketika kita bisa keluar dari masalah. Itu pengajian yang saya berikan pada orang-orang yang pada saat itu sedang mengalami persoalan. Kemudahan itu bisa kita dapatkan kalau kita tahu apa kesulitan kita dan bagaimana kita mencari solusi yang tepat. Sehingga kata fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri itu saya jadikan sebagai pijakan untuk menjelaskan persoalan itu. Rahasia yang ada di dalam kalimat itu, kata para musafsir, ini saya kutip lagi misalnya dari Imam Al-Baghawi, Imam Al-Ma'ini, Syekh Muhyiddin Al-Darwish. Apa yang disebut di dalam ayat itu adalah sebutan yang luar biasa. Isim ma'rifah atau al-usr itu disebut satu macam. Al-usr dan al-usr. Dan kata ma'rifah di situ menunjukkan satu ragam dari kesulitan. Kemudian yusr itu disebut dengan isim nakirah untuk menyebut kemudahan-kemudahan yang tidak terbatas. Sehingga ditarik kesimpulan oleh para mufassir bahwa setiap satu kesulitan itu terdapat dua kemudahan. Setidaknya kita akan bisa menyelesaikan dengan penyelesaian yang terbaik dan akan bisa belajar dari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dan pada saat kita punya masalah yang lain, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan dengan penyelesaian yang lebih baik karena kita pernah belajar dari kesulitan yang pernah kita hadapi dan belajar bagaimana mencari solusi yang tepat, sehingga kemudahan yang diberikan oleh Allah itu akan bisa berlipat-lipat karena kita tahu
cara yang tepat untuk memahami masalah dan mencari solusi yang tepat dengan setepat-tepatnya untuk keluar dari masalah. Contoh klasiknya ya ketika Nabi terlahir sebagai anak yatim. Beliau bahkan kemudian punya jiwa penyantun, banyak menyantuni anak-anak yatim. Ketika beliau itu hadir sebagai orang miskin karena dia harus menjadi orang yang ikut pamannya, kefakiran atau kemiskinan itulah yang kemudian mengakibatkan dia peduli terhadap orang-orang miskin. Dia belajar dari dirinya betapa susahnya jadi anak yatim, betapa susahnya jadi orang miskin. Ketika dia melihat ada anak yatim dan orang-orang miskin, dia tergerak untuk membantu meringankan beban mereka. Allah berikan kekayaan pada Rasulullah berupa kekayaan batin yang kemudian ketika beliau punya kesempatan untuk membantu, dilapangkan dadanya, diringankan beban-bebannya. Dan bahkan ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah, tekanan apapun yang datang yang merupakan masalah bagi dirinya dianggap sebagai sebuah tantangan, sehingga kemudahan dan kemenangan didatangkan oleh Allah sebagai akibat dari keteguhan dirinya untuk menghadapi setiap masalah yang dihadapi. Dia punya motivasi diri yang luar biasa untuk keluar dari masalah yang dihadapi, dan setiap masalah itu kemudian menjelma menjadi solusi. Setiap hal yang menyulitkan menjelma menjadi rahmat, dan kemudian dia menjadi orang yang tidak hanya menjadi orang yang bisa memberi solusi pada dirinya, tapi juga bisa memberikan solusi bagi orang lain yang punya masalah. Ketika dia dihina, dia tidak merasa terhina, tetapi justru dia bisa berkaca diri, kenapa saya dihina? Dan kemudian dia keluar dari situasi yang kemudian membuat orang tidak bisa menghina, karena bahan hinaan itu hilang sebagai akibat dari keluarnya dirinya dari sesuatu yang mengakibatkan orang menghina. Jadi kalau saya itu memberikan wawasan kepada mahasiswa dan memberikan motivasi, ketika Anda dihina orang, berkacalah, bercerminlah, kenapa saya dihina? Oh, saya dihina orang karena saya miskin. Supaya saya tidak dihina, saya harus jadi orang kaya. Dan saya bisa menjadi orang kaya karena kerja keras, karena cerdas-cerdas, karena kerja ikhlas dan kerja tuntas. Bekerjalah secara cerdas dengan kerja keras yang membuat Anda optimal untuk menggunakan potensi Anda, dan Anda harus bekerja tuntas setuntas-tuntasnya, dan yang penting ikhlaslah bekerja karena Allah. Nah, di dalam keikhlasan hati kita terlibat untuk bekerja, dan dari saatnya kita tidak pernah kecewa terhadap apa yang kita hasilkan, karena Allah yang akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Jadi ketika kita itu dizalimi, jangan kemudian membalas dengan kezaliman. Berkacalah, kenapa saya dizalimi? Oh, ternyata saya dipandang lemah. Untuk tidak dizalimi, saya harus menjadi kuat. Jadilah orang kuat, sehingga orang tidak punya potensi untuk menzalimi diri kita, karena kita terlalu kuat untuk dizalimi. Ketika kita remehkan, jadilah orang yang bisa berkaca diri. Kenapa saya diremehkan? Oh, ternyata saya belum pintar. Ternyata saya belum berilmu. Oleh karena itu, saya harus berilmu, saya harus pintar, supaya tidak diremehkan oleh orang. Dan Rasulullah memberikan contoh. Dia bangkit menjadi orang hebat, dan pada saatnya dia menjadi orang yang terhormat, karena dia memang layak dihormati. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak dihormati, kita berkaca. Kenapa saya tidak dihormati? Jadilah orang yang pantas. Pantaskan diri kita untuk dihormati orang, sehingga orang akan menghormati diri kita, karena memang kita pantas untuk dihormati orang. Dan sekali lagi, yakinlah, setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita tahu masalahnya, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Allah menyiapkan kemudahan bagi siapa yang tahu betul apa masalah yang dia pahami, dan kemudian keluar dari setiap masalah dengan solusi yang tepat. Dan oleh karena itu, ikhtiar yang optimal harus dilakukan oleh setiap orang untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Dan jangan lupa, berdoalah kepada Allah, karena Allah yang menentukan segala-galanya. Dan setelah kita betul-betul berikhtiar dan berdoa, iringi setiap ikhtiar dan doa kita dengan tawakal, sehingga tawakal itu menjadi sesuatu yang seiring dengan ikhtiar dan doa kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik, karena ikhtiar dan doa kita, karena sikap tawakal kita itu akan menghadirkan sesuatu yang mengokohkan diri kita, karena Allah
selalu bersama diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadilah orang yang mengerti bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Karena orang yang tahu apa masalah yang dihadapi, dia akan tahu apa solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Karena dia tahu betul apa masalah itu dan apa sebab-sebab yang menjadikan dia bermasalah, sehingga dia bisa menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan dia punya masalah dengan solusi yang terbaik. Seperti yang saya katakan, kalau kita diremehkan orang, yakinlah bahwa ketika kita diremehkan pasti ada sesuatu yang mengakibatkan kita diremehkan. Carilah sebab-sebab yang mengakibatkan kita diremehkan dan hilangkan sebab itu dengan tindakan yang nyata. Kalau kita bodoh dan kemudian diremehkan, jadilah orang pintar dengan belajar. Kalau kita miskin dan kemudian diremehkan, jadilah orang kaya dengan upaya yang optimal. Kalau kita itu lemah, karena itu sudah diremehkan, jadilah orang kuat dengan upaya yang optimal. Dan ketika kita itu tidak berkuasa, kemudian diinjak-injak dan didolimi, jadilah orang yang mau berkuasa, dan kekuasaan yang kita miliki, kita akan tidak diremehkan, tidak dihina, dan tidak didolimi oleh orang. Jadi jangan pernah kita hanya mengeluh ketika punya masalah. Cari solusi yang tepat untuk membuat kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, dan pada akhirnya kita akan jadi orang yang bisa memberi solusi pada diri kita dan orang lain ketika diri kita dan orang lain punya masalah yang harus dihadapi dan untuk dicari solusinya. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya tekankan di dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.